Ini ada video bagus nih ya. Ini kalian ini semua, ini saya belokkan dikit ya ke ini ya. Ini kan saya udah bilang, awas Indonesia nih. Hati Indonesia sama orang kakek tua Yahudi. Ditiup mampus kalian. George Soros. Di video ini kita bakal kupas tentang George Soros, iblis yang menghancurkan banyak negara sampai sekarang. Dan dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di seluruh dunia. Dan yang paling mengerikan adalah ada tanda-tanda kejadian tahun 98 di Indonesia itu bisa terjadi lagi di masa depan. Nah, siapa mau jawab? Pak Teddy mau jawab? Boleh. Ini ada Pak Putih, ini udah lama nggak bicara Pak Putih. Pak Putih, Pak Putih. Oh, nggak ada suaranya. Ini Pak Putih ini udah lama nih nggak nongol nih. Ayo Pak Putih, sambar Pak. Hilang nggak ada suaranya atau punya saya yang nggak bagus? Halo Pak, halo. Halo, oh Bisa lagi dengar? di mobil ya. Sorry, Pak. Lagi sama Ibu Novi. Oke, oke. Apa kabar Bu Novi? Pegang ini. Pegang, Oh, pegang lagi ini. di Jakarta. Dia mau ke pulau Pastor. Oh, lagi mau ke Jakarta. Lagi di Jakarta atau lagi keluar dari Jakarta? Di Jakarta besok mau ke pulau. Hmm, wah rombongan ya, luar biasa. Sehat Pastor semuanya. Luar biasa Bu Novi. Luar biasa. Bu Novi kapan mau ke sini? Nanti Pastor mau cari waktu. Hmm, sini dong nyanyi. Oh, iya Pastor nanti cari waktu Tuhan kehendaki pasti ke Promo sana album. Pastor. Mm-mm. Oke deh. Mau bicara Pak Putih? Ini Oke, oke. Ini apa ya temanya? Saya baru Oh, masuk. ini Potong. masih masih ruwet-ruwet ini. Ini gimana nih? Kan Fatah menyerahkan Gaza ke Israel ini. Itu lobinya ini berhasil Pak. Lobinya Erdogan Pak. Tapi Erdogannya kan dikudeta sama rakyatnya ini kan. Iya, karena anak-anaknya kan bisnisnya kan sama Israel Pak. Dari Kalau awal. Erdogan, ya, Erdogan memang nggak jelas, tapi faktanya sekarang Erdogan digulingkan Pak sama rakyatnya. Entah ada kaitannya, entah enggak, Bukan. gitu kan. Tapi anaknya senang karena Hmm, order Pak, dapat ada order, order betul. order anaknya Pak, Kalau sama kayak Erdogan ini kayak kalau lagi pilkada Indonesia menang kalah dapat duit. dia. Jadi ke Indonesia Pak, ordernya di 3 lembaga Pak, Kompas dan lainnya, order untuk mengguncangkan Pak. Gila ya. Tapi kita belum bisa baca yang apa, yang lebih lurus karena carut marut informasi di lapangannya juga berbeda Pak. Hmm, Kita mau lihat di sana di Turki sendiri berbeda Pak. Dan di lapangan hebatnya Israel tidak mau komen Pak. hmm, Israel tidak mau komen Pak. Itu kita kan tanda tanya Pak. Sudah hmm. sedemikian dia mengarah kepada kemenangan, dia nggak komen. Karena dia Iya, melindungi orang-orang yang dia bayar membangun tatanan seperti ini Pak. Dia melindungi loh Pak. Jadi intelijennya sportif banget. Dia tidak merusak orang-orang yang dia kirim untuk hmm. membangun tatanan sehingga seperti Orang gol hari saya kok yakin Erdogan itu agenda ganda dia, double agent dia, si Erdogan ini. dari awal Pak. Karena dia kan, makanya saya pernah sampaikan,
ini kalau dia bocor akan direbut oleh Malta posisi dia, Pak, sebagai penghubung Asia dengan Eropa, Pak. Jadi negara kecil ini akan menjadi negara membantu kebutuhan transaksi dalam tanda kutip yang banyak ilegal, Pak, dari Asia ke Eropa, Pak. Hmm. Kalau ini kabar-kabar Indonesia gimana Pak? Kok ini belakangan diam aja, pendiam Indonesia nih? Pemerintah, Pak Prabowo kelihatannya udah nggak urusan Israel ya? Enggak urus lagi, Pak. Dia udah tahu cawe-cawenya apa? Caplin Makassar nggak ada arti, Pak. Hmm. Caplin Makassar habis duit, Pak. Iya itu mah goblok itu sih orang itu gila saya gak ngerti itu ya si Chaplin itu ya. Banyak utangnya apa gimana itu ya? Apa rakus ya dia ya? Tapi Pak Paul, Hmm? itu perusahaan-perusahaan Chaplin itu saya pernah lihat, pernah dengar itu ya. Itu ya, apa, dikasih proyek ke Prabowo itu di apa yang namanya smelter Pak. Smelter kalau nggak salah di smelter di mana ya? Sulawesi kalau nggak salah. Itu perusahaannya si JK itu, gitu loh. Jadi makanya diam si JK-nya gitu loh. Gitu. Terus kedua juga itu kan kalau lihat demo-demo mahasiswa kan adilin Jokowi. Nah, ini kalau adilin Jokowi kemungkinan bisa lari JK Pak. Karena kan itu berdua kan ya itu pasangan korupsi juga pasti JK itu kan. Ya kan. Nah itu makanya si JK diam gitu. Soalnya maksud juga kalau adilin Jokowi berarti juga adilin JK kan kalah sebagai wapres sama Maruf Amin kan. Wapres double gitu loh. Gitu loh. Hmm. Makanya mereka itu oleh setiap demo-demo mahasiswanya si JK tuh kurang dukung gitu loh karena dia bilang Nih, kok ada Jokowi gitu loh. Mas Stefan, lihat nih. Ah, Ini ada video bagus nih ya. Ini kalian nih semua. Ini saya belokkan dikit ya ke ini ya. Ini kan saya udah bilang, awas Indonesia nih. Hati Indonesia sama orang kakek tua Yahudi. Ditiup mampus kalian. George Soros. Di video ini kita bakal kupas tentang George Soros, iblis yang menghancurkan banyak negara sampai sekarang. Dan dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di seluruh dunia. Dan yang paling mengerikan adalah ada tanda-tanda kejadian tahun 98 di Indonesia itu bisa terjadi lagi di masa depan. Sebelum orang ini si siapa Benik ini bicara, mungkin dia ngikut-ngikut saya kali ya. Sebelum si Benik ini bicara, kita udah bicara ya berapa kali tentang George Soros ini ya. Ya mau ikut mau enggak, pokoknya nanti ada konfirmasi ya. Dan dia bukan kaleng-kaleng ya, dia bukan orang main-main ya. Nampaknya beberapa media juga sering menggunakan dia sebagai narasumber. Saudara, kenapa bisa begitu, saudara? Kenapa bisa George Soros akan ikut main lagi? Atau mungkin kita nggak tahu, mungkin bukan George Soros atau orang yang lain. Tapi hari ini orang yang mengerti ada George Soros. Ya, dari itu selalu ceritanya ada spekulan mata uang. Kemarin sudah saya ajarin ya bahwa ternyata sistem mata uang dunia, forex exchange dan juga sistem stocks ya atau stock exchange itu yang mendesain dan termasuk bandarnya adalah orang Yahudi ya, termasuk bandarnya orang Yahudi. Nah mungkin George Soros ada salah satunya, kita nggak ngerti saudara. Begitu mudahnya dia ngutak-atik itu semua ya permainan itu. Karena dia santai sekali dan ya begitu cool aja begitu. Nah lalu bagaimana kita bisa mensikapi orang Indonesia? Apakah nanti akan terjadi lagi? Apalagi sekarang kita sama-sama menyaksikan setengah jam ya kemarin ya. Apa namanya BEJ itu di suspend ya setengah jam. Gila kan? Gila tuh kamu kira gitu udah gila tuh, udah gila mah kamu yang gila kali kalau kamu udah panik gitu. Maksudnya saya nggak cerita kalian nggak usah panik kalau percaya pada Tuhan, tapi panik dalam arti secara manusia ini adalah sebuah sesuatu yang harus perlu kita mau panik ya ini panik ini, dan Anda harus perlu bersiap-siap, bersiaga. Mau Tapi apa lagi? bottom line itu kan bisnis, Pak Paul. Ya kan? Ya, Iya itu ini, kan ini, buat ini, seorang George Soros itu dia hanya buang ingus, buat kita ini udah hidup dan mati Pak. betul, enggak. Maksudnya kan dia itu orang yang berduit, yang mau cari cuan. Nah, mumpung Indonesia ini kacau, dia utangin Indonesia bayar interest. Ya itu itu a very common business practice kan. Tapi banyak orang benci kadang-kadang. Padahal dia mau nggak mau dia itu penolong juga mestinya kan dalam situasi.
cuman dia mau cari cuan aja itu. Siapa lagi yang mau nolong kalau Indonesia krisis? Emang bilioner macam Elon Musk mau nolong? Kan enggak. Emang orang macam mana lagi? Ya kan yang bilioner yang duitnya banyak, yang mau cari cuan. Nggak ada, cuman dia aja. Dia main di financial. Ya kan? Ya, susah juga lah. Bilang. Ya, memang kalau kita melihat, kalau misalnya perusahaan itu ada apa namanya, ada equity-nya dalam IPO itu ya, negara IPO-nya ya mata uangnya dia, ya kan? Dan buat dia itu nilai tukar uangnya itu adalah sahamnya negara itu ya. Nah, kalau Ya, cuman sekarang Indonesia itu buat George bencinya Soros itu mungkin hanya mainan saja. mungkin orang-orang benci karena dia mungkin suku bunganya terlalu tinggi dari pasaran, dari market. Tapi kalau orang udah desperate, nggak ada jalan lain ya, biarpun interestnya tinggi ya diambil juga, tetap aja kan gitu, ya kan? Daripada nggak ada utangan, nggak ada yang mau ngutangin, ada yang mau ngutangin tapi apa namanya itu suku bunganya agak tinggi, habis gimana? Ya balik lagi ke Indonesia, kenapa mesti cari utangan? Negara kaya cari utangan. Tuh. Kita lanjut. Lanjut. Mungkin yang lain mau komentar dulu, nggak apa-apa ya. Saya hanya kasih pancingan aja ya. Tasya ini mungkin Tasya mau bicara boleh Tasya.